Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Samuel Moreira. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus tahun 1945 Surabaya. Dan di sini saya akan membahas perintah-perintah penting yang atau dasar yang sering digunakan di Linux Ubuntu, dan saya akan menjelaskan dan demokan perintah tersebut. Di sini kita akan masuk Ubuntu, kita tekan tombol kanan, open. Nah, di sini tuh perintah-perintah tuh ada 10. Yang pertama, navigasi sistem file. Lalu perintah pertama itu kita mau menampilkan direktur saat ini, kita tulis pwd. Enter. Lalu kita mau melihat isi direkturnya. Lihat isi direktur, kita tulis ls. Enter. Udah. Itu file barunya udah ada. Lalu kita mau melihat isi direkturnya dengan detail. Lalu kita tulis ls min l. Apa yang muncul lagi? ls min l. Enter. Lalu udah kita mau menampilkan file yang tersembunyi, kita perintahkan ls min a. Enter. Ada tersembunyi itu file yang ada. Lalu kita mau berpindah direktori satu ke direktori lainnya. Lalu kita tulis mau perintah sd download lalu enter. Lalu kita udah masuk download itu. Lalu kita mau kembali ke ini direktornya. Lalu kita tulis sd. Kembali ke direktornya. Lalu kita mau menampilkan struktur folder secara bertingkat, kita tulis tree. Oke, enter. Lalu kita lihat di sini, list, backup, catatan, txt, udah, dan udah. Sekarang sekarang kita mau lanjut nomor 2. Manajemen file dan folder. Sekarang kita membuat file yang kosong. Kita memperintahkan touch file baru. Enter. Lalu kita mau lihat isi file barunya, kita tulis ls play. Lalu kita udah tulis, filenya udah muncul. Lalu sekarang kita membuat foldernya. Buka
dir file bar. Lalu kita enter, lalu kita mau lihat, oh kita udah tulis salah, sekarang folder bukan filenya, KDIRI folder baru, bukan file ya, folder baru. Kita enter. Lalu kita mau isi lihat foldernya, kita tulis ls lagi. Nah, lalu udah ada. Sekarang kita tulis mau membuat menyalin file ke dalam folder. Dalam folder kita tulis cp file baru satu, file baru 2. Nah, lalu kita udah isi, lalu enter. Kita coba lihat dulu. Sekarang udah. Kita lanjut memindahkan atau mengganti nama filenya. Oke, kita tulis mb file baru txt, lalu ganti dengan Azure. Itu kita buat ini file baru, ganti nama filenya ya, Azure.txt. Oke, lalu enter. Lalu kita lihat sini, enter. Oke, udah diganti namanya. Sekarang kita mau menghapus filenya. Kita gunakan rm file baru txt. Lalu enter. Nah, sekarang kita udah hapus. Lalu kita mau menghapus foldernya, kita taruh rm mir folder baru. Sekarang udah hapus. Oke, lalu kita lanjut menampilkan informasi detail filenya. Kita tulis start file baru, lalu kita gunakan ini, lanjut ke file baru txt. Enter. Tulis salah. Ini kita tulis start folder dulu, baru, lalu file baru untuk txt, lalu enter. Oke,
Udah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang kita mau lanjut ke nomor 3, itu pengelola file teks. Ya, sekarang kita mau membuka editor teks Nano. Ya, kita mau perintahkan Nano tata txt. Oke, enter. Nah, tadi kan saya udah buat ini, udah ada 1 sampai 10 udah ada. Oke, kita kontrol O, enter, lalu kontrol X. Oke, kita udah keluar. Sekarang kita mau membuat editor teks Vim keluar mode Vim. Oke, saya mau tulis Vim catatan txt. Oke, kita lalu enter. Nah, lalu udah ada. Udah lihat udah ada. Kita tulis si mau keluar dari ini filenya, kita i lalu lalu tanda tanya lalu enter, keluar. Lalu kita lanjut ke menampilkan isi filenya, lalu kita tulis cat catatan txt. Oke, lalu udah menampilkan filenya. Lalu kita lanjut ke menampilkan isi file per halaman. Oke, kita tulis catatan txt. Oke, lanjut enter. Lalu udah, kita ini udah terlihat filenya, kita lalu kembali. Nah, kita lanjut ke menampilkan 5 baris pertama, kita tulis min in, lalu 5 catatan txt, lalu enter. Nah, yang file 1 sampai 5. Lalu kita mau menampilkan baris kedua, baris 5 baris terakhir. Menampilkan baris 5 yang terakhir. Oke, kita tulis style minus n 5 catatan txt, lalu enter. Nah, udah muncul semua. Lalu kita membuka editor teks GUI. Kita membuka editor teks dulu, kita tulis gd catatan txt, lalu enter. Kita udah selesai nomor 3-nya. Kita lanjut ke nomor 4 nih. Oke, sekarang kita mau lanjut ke nomor 4. Itu nomor 4 itu hak akses dan kepemilikan. Lalu pertama kali kita membuat file shell scripts, itu kita tulis perintannya nano script
script s bentar. Nah, lalu kita masuk filenya, kita tulis echo bentar, jangan tulis ini, kita tulis ini, lalu ini bin pas, lalu enter, kita tulis echo lalu ini kita tulis halo, saya Dilson. Oke, lalu enter. Lalu kita tulis lagi echo ini adalah script pertama saya. Lalu enter. Oke, lalu udah kita tulis, kita tekan Ctrl O, lalu enter, Ctrl X keluar. Oke. Jadi sekarang kita mau lanjut lagi. Kita tulis, kita mau memberikan hak akses eksekusi, itu kita menuliskan cmod plus x scriptnya sa, lalu kita enter, udah. Sekarang kita lanjut ke mengatur hak akses cmod orang catatan record catatan to txt. Itu kita mau mengatur hak akses, lalu kita enter, udah mengatur semuanya. Sekarang kita lanjut ke sudo auto share latihan, itu menambahkan user baru. Kita menuliskan sudo
sudo audi share share bisa share latihan share share latihan lalu kita enter. Itu menambahkan share baru. Itu kita masukkan kode 14 kalau udah ada new password kita enter lagi. Nah, di sini kita tulis nama lengkap ya. Saya tulis Adilson. Lalu enter. Ini ada kendala dikit, tapi saya udah lewati. Mau kita lanjutkan ke mana ya? Tadi sudah share latihan. Sekarang kita ke mengubah kepemilikan file. Itu kita gunakan sudo tulis dengan sudo chow share latihan laporan dan txt. Lalu kita enter. Munculnya ini begini, akses laporan catatan teks note file director udah muncul. Lalu kita mau mengubah pemilik dan grup file. Lalu kita tulis sudo share latihan titik dua share latihan lagi lalu laporan catatan teks lalu enter. Oke. Sekarang nomor 4-nya udah selesai, kita lanjut ke nomor 5. Oke. Sekarang kita mau lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu informasi sistem. Itu kita pertama kali kita membuat informasi kernel dan sistem itu kita gunakan perintahkan unang. Kita perintahkan unang lalu enter. Lalu enter. Nah, lalu udah muncul begini, kita lanjut ke berikutnya. Kita tuliskan lsb min
lalu enter. Lalu DSP udah muncul begini, kita lanjut ke detail host name dan OS. Lalu kita tulis host name ctl, lalu enter. Lalu ini muncul, kita lanjut lagi ke lama waktu sistem hidup, itu kita tulis optim, lalu enter. Lalu proses yang sedang berjalan keluar, kita tulis stop, lalu enter. Kalau udah begini, kita udah kembali ke ini, lalu kita lanjut ke versi interaktif dari top, itu kita tulis top, lalu enter. Lalu udah begini, install, dengan kita tunggu sampai dia selesai, berlanjut. Oke, lalu kita lanjut. Lalu kita lanjut F10. Kita tekan F10 ya. Apa ini sih? F10 apa ini? F10. Lihat nih. Oke, kita lanjut untuk informasi penggunaan disk, kita tulis df min k, enter. Lalu udah kita lanjut lagi ke ukuran direktori tertentu, kita tulis du min sa, lalu folder, lalu enter. Lalu kita lanjut lagi ke informasi memori RAM yang digunakan, kita tulis free, kita enter. Lalu udah begini nih, selesai. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Sekarang kita mau lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu perintah jaringan. Perintah jaringan itu kita pertama membuatnya, kita mau menguji koneksi ke internet dengan kita perintahkan ini tulisan ping Google google.com, lalu enter. Itu kita menguji koneksi ke internet, enter. Oke, muncul begini.
Kita tunggu ya. Oke, tadi di Google-nya saya saya tekan ini Ctrl C, baru muncul ke ini alamat. Oke, sekarang kita lanjut ke menampilkan routing table. Itu kita gunakan perintahkan if kuliah lah nih aras kemana. Lalu kita mau menampilkan routing table, kita udah buat yang ini udah muncul begini. Lalu kita lanjut ke nm. Kita mau menampilkan konfigurasi koneksi, itu kita perintahkan nm CLE, lalu kita enter, lalu muncul yang begini. Kita lanjut ke mengambil konten dari web. Itu kita core at tp, lalu lanjut ke ini example. example.com, lalu lanjut ke enter, dia muncul begini. Kita lalu lanjut ke kita mengunduh file dari web. Kita menggunakan web tp, lanjut ini example. example.com. Itu kita mengunduh file dari web, lalu enter, lalu lanjut ke menampilkan port aktif. Lalu kita tuliskan net tab, lalu min tool, lalu kita enter. Itu kita menampilkan port aktif. Ya, sudah selesai. Itu tadi kan kemarin saya udah install suruhnya, nggak usah, kita langsung lanjut ke nomor 7 saja. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita mau lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu manajemen paket apt. Itu sekarang kita mau memperbarui daftar paket. Kita perintahkan sudo apt update.
lalu enter. Masukkan paspor, lalu enter, oke, lalu sekarang udah update, kita tunggu. Tunggu sampai selesai, kita lanjut. Oke, lanjut, Ctrl C, dari tekan Ctrl C untuk tampil ke menu utama. Lalu kita lanjut ke mau upgrade semua paket, kita perintah sudo apt upgrade. Lalu itu mengupgrade semua paket, lalu kita enter. Udah tentang kemarin udah update. Lalu kita lanjut ke mau menginstal paket. Lalu kita perintahkan sudo apt install paket. Oke, lalu lanjut ke menjalankan program Kose. Itu kita tulis Kose halo Linux, lalu enter. Kalau udah begini kita lanjut ke menghapus paket. Itu sudah apt remove, kita perintahkan sudo apt remove, sudah apt remove save, lalu enter. Untuk menghapuskan ini sudah Kose ini. Lalu kita lanjut ke sudo apt untuk menghapuskan paket tidak terpakai, kita tulis sudo apt auto remove, lalu enter. Udah, lalu kita lanjut lagi ke install file dan dev lokal. Itu kita tulis sudo dpkg mini file dev, lalu enter. Error, kita lanjut saja ke nomor 8. Oke, lanjut ke nomor 8 ya guys. Oke, sekarang kita mau lanjut ke nomor 8, manajemen layanan dan sistem. Itu kita pertama mau menginstalkan Ignis. Itu kita perintahkan sudo apt install
lalu enter. Karena yang belait kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke melihat status service-nya. Lalu sistem, kita tuh perintahkan sistem CTL, status lalu enter. Unit ini service call not be found. Karena ini masih error, kita lanjut saja ya. Kita lanjut ini, kita melanjutkan menjalankan service-nya. Sistem CTL, start, enter. Lalu lanjut karena ini masih filenya masih ini, kita lanjut ke menghentikan service-nya. Itu kita tulis sistem CTL stop enter. Itu masih begini, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja ke merestart service. Lalu sistem CTL start lalu enter. Masukkan kode lagi. Ya, masih begini, kita lanjut saja ya. Dari sistem kita melanjutkan menjalankan saat boot sistem, kita bukan sistem lagi, sistem CTL bisa enable enter. Lanjut lagi ke menonaktifkan saat boot sistem bisa disable lalu enter. Dalam pasportnya kita lalu lanjut ke melihat log error system. Kita tulis jurnal CTL enter. Kalau kita udah lihat benar, udah lihat kita ini udah selesai. Kita mau lanjut ke nomor 9. Oke.
Oke, sekarang kita mau lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu manajemen pengguna. Manajemen pengguna itu kita sekarang pertama mau buat tuh menambahkan user. Kita perintahkan sudo jadi user test to share lalu kita enter. Oke, begini kita masukin pasportnya enter. Pasport lagi kita masuk pasport not match. Oke, salah pasportnya, kita masukkan lagi lalu enter. Oke, pasportnya kita masukkan pasport lagi enter. Oke, sekarang full name Ctrl C. Dan kita lanjut ke mengatur paspor user. Sudo password test to share. Lalu kita enter. Ini paspor, kita masukkan paspor lagi enter. Paspor lagi enter lagi. Oke, ini sudah paspornya. Lalu kita lanjut ke menambahkan user ke grup sudo. Lalu kita tulis sudo user mode sudah testur. Test to share lalu enter. Lalu kita lanjut menghapus user. Oke, kita menghapus user, kita tulis sudo test to share. Lalu kita udah kita hapus. Sekarang kita melanjut ke nomor 10. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya. Sekarang nomor 10 itu pembersihan dan maintenance. Oke, kita lanjut ke sekarang kita mulai menghapus cache apt. Cache apt itu kita buat sudo apt diklik. Oke, lalu kita enter. Oke, kita udah masuk menghapus cache apt-nya. Lalu kita menghapus dependensi tidak terpakai. Dependensi yang tidak terpakai itu sudah remove sudo auto remove. Lalu kita enter. Kita tungguin ya 100%. Oke, udah, kita lanjut ke
Kita lanjut ke menghapus log lama, lebih dari 3 hari. Itu kita gunakan jurnal CTL, ini vakum time 3D, enter. Oke, vakum yang time 3D kita udah. Lanjut ke merestart sistem. Itu sudah lalu kita mematikan sistem, dan kita sudah merestartnya.